Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Sofia, NIM 1906311000053 dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trisakti Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengalamatan IP pada jaringan komputer. Untuk hal-hal yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama yaitu mengenai IP address, kemudian mengenai subnetting dan supernetting, kemudian mengenai classless interdomain routing atau CIDR, dan yang terakhir mengenai pengalamatan IP versi 6. Untuk yang pertama yaitu IP address. IP merupakan kepanjangan dari Internet Protocol, dan address sendiri merupakan bahasa Inggris dari alamat. IP address adalah deretan angka biner antara 32 bit hingga 128 bit yang digunakan sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer host yang ada dalam suatu jaringan internet. Nah, untuk 32 bit itu digunakan untuk IP versi 4, sedangkan 128 bit digunakan untuk IP versi 6. Selanjutnya yaitu IP address dapat dipisahkan ke dalam dua bagian, yaitu network atau net ID dan host atau host ID. Network ID itu berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lain, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. Jadi seluruh host yang memiliki atau yang tersambung dalam jaringan yang sama itu memiliki net ID yang sama. Kemudian yaitu pembagian IP address. Nah, IP address sendiri itu dibagi ke dalam 5 kelas. Yang pertama yaitu kelas A, di mana pada kelas A itu memiliki range 1 sampai dengan 126. Kelas A sendiri digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang sangat banyak, di mana pada kelas A itu memiliki 8 bit alamat network dan 24 bit alamat host. Kemudian yaitu kelas B. Kelas B memiliki range 128 sampai dengan 191, di mana pada kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host lebih dari 254. Di mana pada kelas B sendiri itu memiliki 16 bit alamat network dan juga 16 bit alamat host. Selanjutnya yaitu kelas C yang memiliki range 192 sampai dengan 223, di mana kelas C sendiri itu digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah host tidak sampai 254, di mana pada kelas C sendiri itu memiliki 24 bit alamat network dan juga 8 bit alamat host. Selanjutnya yaitu kelas D. Kelas D memiliki range 224 sampai dengan 239. Untuk kelas D itu alamatnya digunakan untuk multicast. Kemudian ada kelas E yang memiliki range 240 sampai dengan 255. Selanjutnya yaitu subnetting dan supernetting. Nah, subnetting merupakan memindahkan garis pemisah antara bagian network dengan bagian host dari suatu IP address. Subnetting sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu static subnetting yang digunakan hanya memperhatikan dari kelas dari IP address. Kemudian yang kedua ada variable subnetting mask atau VLSM, di mana VLSM ini merupakan subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah hostnya, sehingga akan semakin banyak jaringan yang bisa dipisahkan. Selanjutnya yaitu supernetting. Nah, sebelum ke supernetting, di dalam subnetting sendiri itu terdapat rumus. Yang pertama yaitu untuk mencari jumlah subnet, rumusnya yaitu 2 pangkat X, di mana X yaitu banyaknya binari 1.
Kemudian untuk mencari jumlah host, rumusnya yaitu 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y yaitu banyaknya binari 0. Kemudian untuk mencari blok, rumusnya yaitu 256 dikurangi Z. Z merupakan nilai oktet terakhir subnet max. Selanjutnya yaitu supernetting. Nah, supernetting adalah mengkombinasikan beberapa blok kelas C untuk membuat range alamat yang lebih besar. Untuk rumus yang terdapat dalam supernetting itu hampir sama dengan subnetting, yaitu untuk mencari jumlah supernet, rumusnya yaitu 2 pangkat X. X yaitu banyaknya binari 0, berbeda dengan subnetting di mana X merupakan jumlah binari 1. Kemudian untuk jumlah host per subnet yaitu rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2. Y yaitu banyaknya binari 1. Sedangkan pada subnetting Y merupakan jumlah binari 0. Kemudian blok yaitu rumusnya 256 dikurangi Z. Z yaitu nilai oktet terakhir subnet max. Selanjutnya yaitu kelas interdomain routing atau disebut dengan CIDR. Nah, CIDR sendiri adalah routing yang tidak memperhatikan kelas dari alamat IP. Untuk contoh penggunaan CIDR yaitu apabila kita membutuhkan IP address dengan jumlah host 500 dengan kelas IPC, maka kita harus memiliki 2 subnet karena untuk kelas C maksimal host adalah 254. Untuk masing-masing subnet tersebut harus dimasukkan ke dalam tabel routing pada perangkat router di jaringan tersebut. Hal-hal tersebut mengakibatkan jumlah entry dalam tabel routing akan semakin membengkak dan akan menguras sumber daya perangkat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan kelas interdomain routing atau CIDR. Selanjutnya yaitu pengalamatan IP versi 6. IP versi 6 ini merupakan perkembangan dari IP versi 4 yang dapat menyediakan lebih banyak IP address karena IP versi 6 ini panjangnya 128 bit, tidak sama seperti IP versi 4 yang hanya memiliki panjang 32 bit saja. Selanjutnya yaitu untuk keunggulan IP versi 6 sendiri itu yang pertama jumlah IP address yang sangat banyak, kemudian ada auto configuration, kemudian ada security dan juga quality of service. Kemudian untuk IP versi 6 sendiri itu dituliskan dengan bilangan heksadesimal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan juga F. Pada IP versi 6 terdapat 8 blok di mana tiap bloknya tersebut terdapat 4 digit bilangan deksimal. Berbeda dengan IP versi 4 yang hanya terdapat 4 blok saja. Kemudian untuk memisahkan tiap bloknya pada IP versi 4 itu digunakan tanda titik 2. Sedangkan pada IP versi 4 itu menggunakan tanda titik. Berbeda dengan IP versi 6 yang menggunakan tanda titik 2. Seperti contoh penulisan IP versi 6 yaitu 2001.2, 0db8.2 dan seterusnya. Jadi pada IP versi 6 tandanya yaitu menggunakan titik 2. Kemudian untuk jenis pengelamatan IP versi 6 itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu unicast, kemudian ada anycast dan juga multicast. Nah, unicast sendiri ini merupakan pengalamatan yang mirip dengan IP versi 4, yaitu dengan sekumpulan alamat dengan sejumlah bit kontinu yang sama sesuai dengan alamat subnetnya dan kelas CIDR-nya. Kemudian pada pengalamatan unicast pada IP versi 6 ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu alamat link lokal, kemudian ada alamat seed lokal dan juga alamat global. Yang kedua ada anycast. Nah, anycast digunakan untuk mengirimkan paket ke salah satu anggota dari anycast yang terdekat. Untuk syarat pengelamatan anycast yang pertama yaitu sebuah alamat anycast tidak boleh digunakan sebagai alamat sumber dari sebuah paket IP versi 6. Kemudian sebuah alamat anycast tidak boleh digunakan sebagai alamat interface pada router. Dan yang terakhir ada multicast. Multicast merupakan alamat yang digunakan sebagai identifikasi sebuah grup node.
Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menghitung IP address pada kelas C. Misalkan ada sebuah contoh soal, yaitu terdapat IP 192.168.1.0 prefix 26. Lalu kita diharuskan untuk melakukan subnetting. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita lihat IP-nya 192.168.1.0/26. Ini merupakan IP yang masuk dalam kelas C. Kenapa kelas C? Karena dilihat dari IP-nya pada oktet pertama 192 merupakan range yang terdapat pada kelas C. Kemudian untuk subnet masknya yaitu 26. Nah, 26 ini bila dalam bentuk binary yaitu 1118 kali pada oktet pertama, kemudian 118 kali pada oktet kedua, 118 kali dalam oktet ketiga, dan 11 kemudian 000000. Sedangkan kalau diubah dalam bentuk desimal yaitu 255 255 255 192. Kenapa 192? Karena pada oktet keempat terdapat binary satunya yaitu dua buah, yaitu pada binary yang pertama nilainya 128 dan pada binary yang kedua nilainya 64. Jadi 128 ditambah dengan 64 sama dengan 192. Untuk selanjutnya kita akan mencari jumlah subnetnya. Nah, jumlah subnet tadi rumusnya yaitu 2 pangkat X. X merupakan jumlah binary 1 dalam IP-nya. Kemudian untuk 2 pangkat X rumusnya dalam soal tersebut X berarti terdapat berapa jumlah binary satunya. Dilihat dari angka binary dari 26 tadi, dalam oktet keempat jumlah angka satunya terdapat 2. Jadi jumlah subnet yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Selanjutnya yaitu untuk mencari jumlah host per subnet, rumusnya yaitu 2 pangkat Y dikurangi 2. Y tadi merupakan jumlah binary 0. Nah, dilihat dari oktet keempatnya, jumlah binary 0-nya terdapat 6 buah. Jadi untuk jumlah hostnya yaitu 2 pangkat 6 dikurangi dengan 2. Nah, 2 pangkat 6 merupakan 64. 64 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Selanjutnya yaitu untuk mencari blok subnet. Nah, untuk mencari blok subnet merupakan rumusnya yaitu 256 dikurangi Z. Z tadi merupakan nilai oktet terakhir di subnet masknya. Nah, dilihat dari nilai oktet terakhir bilangan desimalnya tadi, untuk oktet keempat nilai terakhirnya yaitu 192. Jadi blok subnet rumusnya 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Maka subnet selanjutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, kemudian 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128 dan juga 192. Berarti kelipatan dari 64. Maka langkah berikutnya yaitu menentukan host dan juga broadcast. Nah, untuk menentukan host dan broadcastnya perlu dicatat bahwa untuk mencari hostnya itu merupakan untuk mencari host pertama itu merupakan 1 angka setelah subnet, dan juga untuk mencari broadcastnya merupakan 1 angka sebelum subnet berikutnya. Semisal pada tabel yang ada di PPT, untuk subnet yang pertama yaitu 192.168.1.0 sesuai dengan subnet yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu untuk mencari host pertama yaitu 1 angka setelah subnet, maka host pertamanya yaitu 192.168.1.1. 1 angka setelah 0 yaitu 1. Kemudian untuk untuk mencari host broadcastnya kita harus menentukan subnet berikutnya terlebih dahulu. Nah, untuk subnet berikutnya yaitu 192.168.1.64. Kenapa 64? Sesuai dengan subnet atau blok subnet yang telah ditentukan tadi merupakan kelipatan dari 64. Jadi untuk broadcastnya merupakan 1 angka sebelum 64. Jadi broadcastnya yaitu 192.168.1.63.
sedangkan host terakhir merupakan satu angka sebelum broadcast. Jadi 192, 168, 1.62. Begitu pula dengan subnet berikutnya, caranya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.